Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Sahara, NPM saya 27165161067. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dari ruang kelas R01 yang didoseni oleh Bapak Ari Gunawan, Eskom MMSI. Pada tugas 2 ini saya mengambil materi dari bab 7 yaitu mengenai struktur CPU. Materi yang pertama yaitu ada struktur CPU. CPU atau Central Processing Unit merupakan komponen terpenting dalam sistem komputer. CPU atau Central Processing Unit dapat dikatakan juga sebagai otak dari komputer itu sendiri. Sebuah komputer paling canggih sekalipun tidak akan berarti tanpa adanya CPU yang terpasang di dalamnya. CPU terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada unit kendali atau control unit, dan yang kedua ada unit aritmatika dan logika atau ALU. Selanjutnya ada fungsi CPU. Yang pertama ini adalah fungsi paling utama dari CPU, yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras seperti keyboard, scanner, joystick, maupun mouse. Dan yang kedua ada fungsi CPU itu seperti kalkulator. Hanya saja CPU dapat jauh lebih kuat daya pemrosesannya. Dan yang ketiga ini fungsi CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak yang dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain. Berikutnya ada aksi CPU. Yang pertama ini ada CPU on memory atau RAM, yaitu perpindahan data dari CPU ke memori sebaliknya. Yang kedua ada CPU IO atau CPU input output, yaitu perpindahan data dari CPU ke modul IO dan sebaliknya. Yang ketiga ada pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang ketiga ada kontrol, yaitu merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Selanjutnya ada komponen CPU. Di sini ada 4 komponen CPU. Yang pertama ini Arithmetic and Logic Unit atau ALU. ALU atau unit logika aritmatika mempunyai tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer. Sering juga disebut sebagai bahasa mesin karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin. Komponen ALU ini terbagi menjadi dua, yaitu arithmetic unit atau unit aritmatika yang bertugas untuk menangani pengolahan data yang berhubungan dengan perhitungan. Dan yang kedua ada Boelan logic unit atau unit logika Boelan, yaitu bertugas menangani berbagai operasi logika. Selanjutnya ada komponen CPU yang kedua yaitu control unit. Control unit atau unit kendali mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsinya masing-masing. Selain itu, control unit juga bertugas untuk mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Komponen CPU yang ketiga ada registers, yaitu media menyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Dan yang terakhir ada CPU interconnection, yaitu sistem koneksi atau bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti, masukan, dan keluaran. Sedangkan komponen eksternal CPU diantaranya yaitu sistem memori utama dan sistem masukan atau keluaran, input-output. Selanjutnya ada siklus instruksi.
Siklus instruksi terdiri menjadi dua bagian, yaitu siklus fetch dan siklus eksekusi. Di sini terdapat gambarnya ya, kayak diagram gitu, ada mulai, mengambil instruksi-instruksi berikutnya, mengeksekusi instruksi, dan selesai. Pada siklus fetch ini, yaitu mengambil instruksi-instruksi berikutnya. Jadi, siklus fetch ini berfungsi sebagai pengambil instruksi-instruksi berikutnya. Dan siklus eksekusi ini berfungsi sebagai mengeksekusi instruksi tersebut. Selanjutnya ada siklus instruksi dari siklus fetch. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut program counter atau PC. PC akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Aksi siklus instruksi dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada CPU memori, yaitu perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Yang kedua ada CPU I/O, yaitu perpindahan dari data CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Yang ketiga ada pengolahan data, yaitu CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat ada kontrol, yaitu merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Selanjutnya ada siklus instruksi dari siklus eksekusi. Siklus eksekusi untuk suatu instruksi dapat melibatkan lebih dari sebuah referensi ke memori. Di samping itu juga, suatu instruksi dapat menentukan suatu operasi I/O. Selanjutnya ada diagram siklus instruksi. Yang pertama ini ada instruction address calculation, yaitu mengalkulasikan atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi. Misalnya bila panjang setiap instruksi 16 bit, padahal memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahan kedua alamat sebelumnya. Yang kedua ini ada instruction fetch, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Yang ketiga ada instruction operation decoding, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan dioperand yang akan digunakan. Selanjutnya ada fungsi interrupt. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul atau memori dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan dari interupsi yaitu yang pertama secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Yang kedua, setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. Yang ketiga, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Selanjutnya ini ada kelas sinyal interupsi. Kelas sinyal interupsi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada saat eksekusi program. Contohnya, aritmatika overflow, pembagian nol, dan operasi ilegal. Yang kedua ada timer, yaitu interupsi yang dibangkitkan perwaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga ada I/O atau input-output. Sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Dan yang terakhir ada hardware failure, yaitu interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Yang terakhir ini merupakan proses interupsi. Yang pertama, dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain. Yang kedua, saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya,
maka modul ini akan mengirimkan perintah interupsi ke prosesor. Yang ketiga, kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menghandle rutin interupsi. Yang keempat, setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan menjatuhkan eksekusi programnya. Dan yang kelima, saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau interupsi ditolak. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari bab 7 ini tentang struktur CPU. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.